Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menyambut ibadah pagi Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tempat. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Mari Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama kita akan pujikan pujian Matahari Bersinar Terang dan hari ini harinya Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak harum dari padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Ibadah Minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, anak-anak, puji Tuhan hari ini ada anak-anak, kaum muda dan opa-oma. Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita di rumahnya. Setelah satu pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenal luka batin, sebagaimana judul kita, Tuhan pulihkan keluargaku. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin bukan saja pribadi, tetapi pada pagi hari ini keluarga kita. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin itu, sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, untuk menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan sejuk. Sebuah keluarga tentunya dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga.
di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita menaikkan pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami keluarga-keluarga di mana di dalamnya kami bisa bercengkerama satu dengan yang lainnya. Kami bisa mengenal berbagai macam kepribadian dari orang-orang terdekat kami. Namun keluarga bukanlah tempat yang steril dari pertengkaran. Di tengah-tengah keluarga, meskipun kami bisa mengalami damai, sejahtera, dan kesejukan, tidak luput juga sesekali waktu dilanda dengan perbedaan pendapat, dengan berbagai pertengkaran, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Dan itu kemudian bisa memberikan luka batin ketika kami tidak taat kepada firman-Mu, menyelesaikan amarah kami, masalah kami hanya satu hari saja sebelum matahari terbenam. Dan itu mengakibatkan tidak damainya keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika bahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen, ternyata damai sejahtera itu terkadang tidak bisa kami rasakan, bahkan tidak bisa kami bagikan. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di depan Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk
mendengarkan pengampunan dari Allah sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39 demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita semua. sekarang dan selamanya. Salam. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita bersyukur melalui PKJ 221, kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk pengampunan dan damai-Mu. Kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami dimampukan untuk mendengarkannya dengan keseluruhan hidup kami. Dan memberlakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dalam dua bagian. Yang pertama bacaan ringkas Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Dan yang kedua dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Pertama saya bacakan dulu Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16 demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita lanjutkan dengan bacaan yang menjadi bagian utama dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kejadian pasal 50, kita membaca ayat 15 sampai dengan 21. Di sana perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.
Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Pada pagi hari ini bersama-sama kita memasuki minggu terakhir bulan Oktober, minggu terakhir bulan keluarga. Tuhan pulihkan keluargaku, itu tema besarnya, dan pagi hari ini sebuah permohonan keluargaku dipulihkan. Semua ini fragmentasi kejadian Yusuf. Oke, ini tema kita, keluargaku dipulihkan. Saya mendapat sebuah quote, sebuah kata bijak kemarin sore. Agak lama. Kalau anak masih mau jalan dengan orang tuanya berarti masih baik, Pak. Kok jadi quote ya? Ini bukan saya yang membuat, tetapi seorang penjual. Konteksnya adalah mau bicara anak-anak zaman sekarang. Kenapa bisa sampai ada kalimat seperti ini? Kemarin saya dengan Sendo membeli hoodie, kayak jaket gitu ya, pakai kayak kaos panjang, ada tutup kepalanya, namanya hoodie. Nah, cari di Telogosari, saya berdua dengan Sendo. Kemudian akhirnya sampai di dia nggak cocok di satu tempat, pindah, akhirnya sampai di depan bekas Giant, ya, Giant Telogosari. Ada kan itu ada distro gitu ya, masuk ke sana beli, pilih-pilih. Kenapa Pak Denny? Pilih-pilih hoodie di situ. Tampaknya yang jual menyaksikan atau memperhatikan percakapan kami, karena memang sebetulnya dari rumah itu saya sudah kasih plafon belinya yang murah saja, ya, sekitar sekian begitu. Tetapi kemudian lihat, membanding-bandingkan antara yang ori dengan yang KW, gitu toh. Dan memang kelihatan sekali perbedaan KW dengan ori gitu ya, bukan hanya karena merek tetapi bahannya itu juga berbeda. Ono rupa ono rego gitu ya, ada kualitas barang, ada harga yang harus dibayarkan. Kami berbincang-bincang gitu sampai akhirnya lama sekali, pilih ini pilih itu, sambil pertimbangannya adalah kalau kamu beli yang mahal berarti
nanti dipotong ya. Dipotong apa? Uang jajannya nanti dipotong. Ya, itu kedengaran semua. Tampaknya kemudian yang jual itu simpati, harganya cukup mahal karena cari yang apa namanya, yang ori gitu, tapi dapat potongan, gitu toh. Dapat potongan, dicarikan. Kalau yang KW itu ukurannya tidak ada yang besar, kalau yang ori itu ada ukuran besar. Jadi putuskan itu beli, dikasih potongan, kemudian juga dikasih stiker. Nah, percakapannya mulai dari sana. Kasih stiker, suruh milih. Yang ada contohnya. Contohnya ada macam-macam, Bapak Ibu, ada gambar-gambar kayak tengkorak, ada macam-macam gitu ya. Si Sendo tuh pilih cuma tulisan. Terus saya nyelutuk, kowe iki nek bapake wae milihnya sing api-api ya. Engko nek nek bapake milih mesti sing macam-macam gitu, saya bilang kayak gitu. Terus apa namanya, dicelutuki sama yang jual gitu ya. Kalau anak masih mau jalan dengan orang tuanya, berarti masih baik, Pak. Mau membela anak si Sendo, anak saya. Kalau anak masih mau jalan dengan orang tuanya, berarti masih baik, Pak. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu, yang sekarang anak-anaknya remaja diajak pergi mau? Kenapa? Grace ngangguk-ngangguk. Kenapa, Grace? Kalau diajak orang tuanya susah ya, Grace? Kalau diajak orang tuanya susah? Oh, ngangguk-ngangguk tadi gimana? Bapak Ibu, berapa banyak sekarang anak-anak, apalagi sekarang bisa ditinggal di rumah karena ada HP. Dijak pergi itu susah. Bulina, Peter, Seva diajak pergi mudah apa susah? Bareng. Ya? Susah. Gitu. Silahkan dibuktikan, dipraktekkan. Dibuktikan, ditanyakan. Ya. Ngajak anak-anak itu sekarang susah. Ngajak foto bareng gitu loh ya. Ngajak foto bareng susah, Bu? Susah. Ya. Ngajak nyanyi bersama. Ya, satu keluarga, kan ada lombanya nih. Lomba foto ketika mungkin syaratnya terlalu susah ya, karena harus persekutuan keluarga. Tetapi kalaupun nggak dalam persekutuan keluarga, foto bersama dengan anak-anak itu susah. Apalagi nyanyi bersama. Saya sudah tanya-tanya ini beberapa orang. Susah nih ngajak anak-anak nyanyi bersama, jadinya nggak jadi nyanyi. Nggak ada Bapak Ibu di saya yang kemudian memasukkan lagunya. Nggak ada. Pak Han, yang masukkan fotonya ada Pak Han? Nggak ada juga. Ya, padahal kalau yang tinggal berdua mungkin bisa ada foto keluarga. Pak Tommy ngajak foto anaknya, gampang apa susah? Oh, iya kan? Berarti benar toh omongannya ini. Kalau anak masih mau jalan dengan orang tuanya, berarti masih baik, Pak. Ya, jadi palingan biasanya minta uangnya tak beli sendiri, ini enggak. Taat sama saya, kemudian pilih-pilih gitu toh. Budgetnya juga saya tentukan, kalaupun ada perubahan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Dia tahu konsekuensinya. Dan itu mengundang simpati tampaknya ketika itu terjadi. Oh, ternyata ada bapak ngajak anaknya berdialog dan beli sesuatu bersama-sama. Dengan Dengan percakapan-percakapan yang mereka dengarkan itu. Kalau anak masih mau jalan dengan orang tuanya berarti masih baik. Bukan berarti kalau anak-anaknya diajak Bapak Ibu seperti saya contoh tadi itu nggak baik, bukan ya. Ini mau menunjukkan gejala yang terjadi di rumah tangga sekarang. Dan ini mau saya hubungkan dengan tema kita, keluargaku dipulihkan. Hal sederhana tadi, apalagi hal-hal yang lain. Pertengkaran itu bisa terjadi di tengah keluarga kita. Diakui atau tidak pasti terjadi. Jangankan antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri saja sering terjadi. Keluarga itu akhirnya seharusnya perlu dipulihkan supaya ada damai sejahtera. Tidak terbawa nanti bagi anak-anak sampai dewasa, kemudian jadi pola pengasuhan yang sama dengan kita waktu mengasuh mereka. Kita tidak sempurna. Nanti anak-anak niru yang jelek dari kita, wah itu bahaya. Kalau niru yang baik sih nggak apa-apa, tapi kalau niru yang jelek itu bahaya. Nah, mari kita lihat ayat kita yang pertama saya bacakan tadi.
Nggak bisa ya Pak Den? Kodenya gini aja ya, kalau nggak bisa klik gitu Pak, tolong diklik-klik gitu ya. Nanti saya bilang klik berarti klik Pak. Ini nats kita ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini peristiwa apa sih? Kejadiannya bagaimana? Sebetulnya tulisan ini atau surat ini ingin mengajarkan kepada jemaat kalau ada yang sakit, dan sakit itu dalam pemahaman di waktu itu pasti terjadi karena dosa. Nah, hamba-hamba Tuhan, para penatua, para penilik jemaat, kalau sekarang bisa pendeta, penatuanya datang ke rumah orang yang sakit itu, ya. Kemudian bercakap-cakap dan berdoa untuk dia. Lalu keluarlah lanjutannya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 15. Selanjutnya ayat 16. Nanti bagian bawahnya sendiri senang banget dikutip oleh kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya bukan hanya yang kunjung tadi, tetapi semua jemaat yang ada, yang membaca surat-surat itu saling mengaku dosa. Kemudian apa? Saling mendoakan supaya sembuh. Kalau ada yang sakit itu sembuh. Ngaku dosa, mendoakan sembuh. Dan keadaan inilah yang kemudian dikatakan oleh Yakobus, doa orang yang benar, yaitu mereka yang sudah mau mengaku dosanya, dibenarkan oleh Tuhan, dan kemudian mau berdoa, mendoakan yang lainnya. Ini posisi dan sikap hati yang benar ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hubungannya apa? Menyembuhkan orang yang sakit tadi. Nah ini kan dipakai untuk setiap kamu punya masalah, maka pakai ayat ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya memang betul ya. Tetapi sebetulnya ayat ini tidak dimaksudkan untuk semua hal. Konteksnya adalah bagaimana mereka yang bertanggung jawab kepada jemaat berkunjung ketika ada orang sakit, mendoakannya. Ada percakapan, kalau ada dosa, ada kesalahan itu disampaikan, terbuka, kemudian didoakan, dia akan sembuh. Inilah yang disebut sebagai yang benar tadi. Kalau demikian, klik. Nah, kita bisa lihat satu konsep tentang pemulihan. Satu ya, yang pertama di sini, pemulihan terjadi bila ada relasi, ada hubungan yang saling mendukung. Antara siapa? Satu, mereka yang ingin dipulihkan. Dan dua, yang rindu untuk mendukung pemulihan tersebut. Mereka yang datang tadi. Ya. Kalau di dalam keluarga, berarti kalau ada yang satu punya masalah, ya, itu dia mau didukung, mau dipulihkan, mau diperbaiki keadaannya, itu didukung oleh anggota keluarga yang lain. Kalau seperti itu, maka akan terjadi pemulihan. Kalau ada masalah, si anak yang buat masalah, tetapi ayah ibunya sudah tidak mau. Wes, pokoknya kamu sana pergi, aku nggak mau ngurusin lagi. Ini nggak akan pulih si anak. Tapi kalau si anak ini punya masalah, bikin masalah, kedua orang tuanya sepakat, ayo kita dandani anak ini, dan anak ini juga mau berubah, dan kemudian terbukalah, saling mendoakan, ini bisa berubah, keluarga ini bisa jadi pulih. Jadi ada ketersalingan. Tidak bisa cuma kita yang ingin mengubah mereka, tetapi anak kita tidak mau. Ya, harus ada kesalingan ini. Pemulihan terjadi bila ada relasi saling dukung antara satu yang ingin dipulihkan dan dua yang rindu mendukung pemulihan tersebut.
Nah, kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini. Klik ya, itu sudah muncul. Keluarga ini penuh dengan ketakutan. Keluarganya siapa? Keluarganya Yusuf. Penuh dengan ketakutan. Apalagi ketika Yakub, ayah mereka, meninggal. Mereka takut inilah saatnya bagi Yusuf untuk balas dendam. Kalau dulu tidak melakukan kejahatan, kekejaman karena ada bapak mereka. Sekarang bapak mereka sudah tidak ada karena meninggal. Maka mereka takut. Tibalah saat pembalasan, pikir mereka. Ya. Nah, asal mula peristiwa ini gimana? Mereka datang menyembah, ampuni kami budak-budakmu. Bahkan bikin pesan, bapak kita dulu bilang, karena kami sudah pernah jahat, sekarang ampuni kami. Dan mereka sendiri datang. Mereka takut mengalami tindakan. Bukan hanya mereka, tetapi seluruh keluarga mereka. Dimulai dari apa? Klik. Dimulai dari luka batin saudara-saudari Yusuf. Ini yang pertama. Luka batinnya adalah betapa Yusuf diperlakukan berbeda dengan saudara-saudara lainnya. Puncaknya adalah ketika Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Kok maha indah ya gambarannya? Jubahnya warna-warni ya. Dek, nak, jubahnya warna-warni ya. Gak begitu kelihatan sih. Jubahnya warna-warni. Pada waktu itu mau dapat warna yang macam-macam kayak gini susah. Maka kalau jubah bisa warna-warni gini, harganya pasti mahal. Apalagi ungu itu seperti yang dipakai Peter, Seva, warna ungu itu mahal. Karena bahan pewarnanya mahal. Kayaknya juga jadi mahal. Ya. Kok dibedakan? Belum lagi jubahnya itu lengannya panjang. Ini sebuah simbol bahwa si yang punya jubah ini dikasih bapaknya, kamu gak usah kerja keras. Kalau kerja keras, mereka nggak pakai jubah yang panjang. Tetapi kalau dikasih jubah panjang, berarti anak ini diistimewakan, nggak usah kerja keras. Itu yang membuat mereka terluka, dibeda-bedakan. Ada nggak di sini yang pernah punya pengalaman dibeda-bedakan? Karena yang ada cuma Peter, Seva. Pernah masih dibeda-bedakan Peter, Seva? Pernah. Itu bisa menimbulkan luka batin loh ya. Kenapa dibedakan? Karena laki dan perempuan. Ya. Itu yang laki dengan laki, Bu Tias. Moses dengan siapa, Bu? Noel. Dibeda-bedakan nggak, Bu? Beda-bedakan. Kowe ngalah karo adikmu, wow. Nah, ini seperti ini ya. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu karena siapa namanya? Cewek. Yoselin. Kita nggak pernah ketemu yang ini. Ketemu Yoselin, halo. Ya, tidak pernah bersama-sama gereja ke gereja, tidak pernah mengalami situasi seperti ini sehingga itu membuat asing dan merasa bosan. Kita harus pahami itu. Apalagi anak-anak yang seperti itu, yang sudah biasa saja kadang bosan, apalagi anak-anak yang baru mengenali. Dibeda-bedakan, terjadilah luka batin. Itu yang pertama. Klik. Yang kedua adalah Yusuf ini suka cerita mimpi-mimpinya, dan mimpinya mengatakan bahwa intinya adalah aku ini besok lebih berkuasa dibandingkan kalian melalui mimpi-mimpi itu. Itu yang ditangkap oleh kakak-kakaknya. Siapa sih ini? Adik kecil, bukan dari ibu yang sama lagi. Seperti itu, sombongnya luar biasa, membuat mereka terluka. Ya, ada iri, ada dengki, terluka. Ya karena tindakan bapaknya, juga karena tindakan Yusuf sendiri. Padahal yang dikatakan ini benar loh. Yusuf tuh besok seperti ini, benar. Tetapi waktunya nggak tepat, caranya nggak tepat. Hati-hati, tidak semua hal harus disampaikan. Karena tidak semua yang benar itu bisa membangun. Contohnya seperti yang dialami oleh
Yusuf justru mencelakakan dirinya. Klik. Luka batin Yakub. Kok gambarnya sama dengan tadi ya? Iya, ini bagian dari luka batin Yakub, Bapak Ibu. Kenapa kok sampai Yusuf diperlakukan berbeda? Karena Yusuf lahir dari istri kesayangannya yang sudah lama berusaha punya anak sendiri, tetapi nggak punya. Ya, sementara Lea, kakaknya sebetulnya, yang juga menjadi madunya, Lea punya anak berkali-kali bisa. Bahkan dari pembantunya supaya jadi dianggap sebagai anaknya itu dapat anak. Jadi banyak sekali anaknya Lea. Rahel memang ada dari pembantu. Ini satu-satunya, 2 malah nanti sesudah mungkin masa ini. Masih kecil sekali. Jadi betapa Yakub merasakan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan Yusuf sehingga dia sangat sayang. Rasa terlukanya itu ditunjukkan dengan bagaimana dia mujo memanjakan Yusuf. Ini salah satu luka batin Yakub. Klik. Dan ini jadi luka batin, nggak begitu kelihatan ya. Ini gambar ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada bapaknya. Ini benar bajunya Yusuf, jubahnya Yusuf kami temukan di jalan penuh dengan darah. Mungkin Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas, singa. Wah, ini terluka batin. Anak yang disayangi tadi ternyata mati. Belum lagi besoknya ketika beberapa puluh tahun kemudian ketemu Yusuf masih ada. Ya memang senang, tetapi itu kemudian membuat sebuah tanda tanya. Anak-anakku bohong. Ada sesuatu. Apalagi ketika lihat kakak-kakaknya tidak sejahtera. Ada sesuatu nih dari kakak-kakaknya dengan Yusuf. Membuat luka batin bagi Yakub dan tidak diceritakan lebih jauh. Klik. Sehingga akhirnya tadi dikatakan, kamu ngomong sama Yusuf. Nanti supaya kamu tidak mendapatkan hukuman dari adikmu, bicaralah bahwa bapakmu mintakan maaf pada kakak-kakakmu ini. Barangkali memang benar segitu, barangkali juga cuma karangan dari kakak-kakaknya, memakai nama bapaknya. Bagian dari luka batin Yakub itu, kalau kita lihat itu sebagai sebuah kejujuran, ini bagian dari luka batin Yakub yang ditunjukkan dengan permohonan kepada Yusuf. Klik. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf sendiri mengalami luka batin. Ingatannya dia dibuang ke sumur. Sebelumnya dia sudah tidak dianggap, dicemooh, mungkin dengan kritikan-kritikan, dengan kata-kata yang pedas, dan akhirnya dia mengalami dibuang ke sebuah sumur. Ini sesuatu yang mengerikan. Klik. Bagaimana kemudian ia diangkat dari sumur dan dijual kepada seorang yang dibawa ke Mesir. Orang Ismail dibawa ke Mesir. Dijual. Betapa dia harus menderita hidup. Mungkin ya, dia tidak pernah kerja keras, tetapi di rumah tempat orang, dia harus kerja keras. Puji Tuhan, dia punya kepandaian yang luar biasa. Sehingga dia bisa melewati, dia berhasil di rumah itu. Tetapi kemudian dia harus diuji lagi, dikatakan hendak memperkosa istri dari tuannya, di penjara, bertubi-tubi. Dia sudah mulai baik, mengalami hal yang buruk lagi. Siapa asal mulanya? Saudara-saudaranya. Ini luka batin. Ya. Dan kemudian ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Kamu sudah memikirkan segala yang jahat, kemudian melakukan yang jahat untuk aku. Ini sebuah pernyataan, memang benar, kamu tuh dulu jahat. Nah, klik. Dan ini sebuah kenangan pahit yang tidak bisa kalau di komputer itu di-delete, dihapus. Kenangan yang jahat, mengerikan ini tidak bisa dihapus.
Bapak Ibu, seringkali kita katakan kepada orang-orang yang terluka, udah lupakan saja. Diapusi, wis laleke wae, ya. Disakiti oleh orang-orang terdekat kita, sudah lupakan saja. Kita diminta untuk melupakan. Tetapi secara jujur itu tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Jadi percuma kalau kita ngomong hapus saja, lupakan saja, tidak bisa. Sekali waktu dia akan muncul. Bukan itu caranya memulihkan. Klik. Kenangan pahit bukan bisa ya. Kenangan pahit tidak bisa dipulihkan. Ada yang kurang kata tidak di situ. Kenangan pahit tidak bisa dipulihkan. Tetapi ada cara sebetulnya supaya dia bisa sembuh. Healed memory, not delete memory. Kenangan itu harus disembuhkan bukan dengan cara menghapusnya. Ya. Klik satu-satu ya. Lihat kenangan-kenangan itu. Kenangan-kenangan yang terbaik. Betapa Yusuf dalam perjuangannya akhirnya dimahkotai, ya, diangkat derajatnya sebagai orang yang penting di Mesir. Terus betapa kemudian Yusuf diberikan wewenang, tanggung jawab, kepercayaan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf dari mimpi Fir'aun. Lanjut. Betapa dari kebijakan itu dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang kekurangan, yang kekeringan, panen tidak berhasil. Next, klik. Betapa kemudian Yusuf bisa menyambut keluarganya, bisa memelihara keluarga besarnya yang bukan dari Mesir. Klik. Dan inilah kemudian yang menjadi wajah yang diubahkan. Bukan wajah kegeraman karena pembalasan dendam. Bukan lagi menjadi wajah yang penuh duka cita karena melihat kok kakak-kakakku jahat. Tetapi wajah yang penuh dengan senyum karena dia kemudian melihat kenangan-kenangan yang lain. Kenangan-kenangan yang membahagiakannya. Sehingga kemudian dia sanggup mengatakan apa? Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Memelihara hidup bangsa yang besar. Jadi kenangan tadi nggak dilupakan, tetapi dia munculkan kenangan-kenangan yang lain untuk menyembuhkan dirinya. Dia hayati itu, apa yang dia alami, ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena Allah yang mengubah apa yang jahat tadi menjadi sebuah kebaikan, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga buat bangsanya, buat keluarga besarnya. Ini caranya Bapak Ibu, mengambil hikmah. Seiring berjalannya waktu, hal yang menyakitkan itu kita ambil hikmahnya. Kita lihat sisi baiknya. Jadi bukan langsung memang. Tetapi banyak orang yang menolak itu. Pokoknya kamu jahat, tidak bisa. Tidak bisa lihat hal yang baik. Ya, itu juga yang biasa terjadi bagi orang-orang yang dulunya masih ketika orang tuanya masih ada, sering bertengkar. Tetapi ketika orang tuanya sudah tidak ada, justru dia merasa kehilangan. Kenapa? Ada pemulihan. Dulu rasanya marah, jengkel, tapi sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena ada pemulihan yang terjadi. Dia bisa melihat hal-hal yang baik dari mereka yang ditinggalkan. Meskipun terlambat, tetapi itu cukup baik. Bisa melihat hal yang baik tadi. Kalau begitu, mari kita lihat pemulihan cara Yusuf itu bagaimana. Yang kedua ya, tadi satu sudah di depan ya. Yang kedua, pemulihan terjadi bila bersedia memulihkan memorinya kedua pihak. Perlihat lihatlah pengalaman-pengalaman yang baik itu. Apa yang dialami Yusuf diceritakan kepada kakak-kakaknya. Yusuf bisa pulih, kakak-kakaknya juga diajak untuk pulih. Bukan lagi melihat hal yang dulu yang jelek. Itu memang jadi kenangan yang jelek. Tetapi lihat juga hal yang baik itu. Pemulihan memori dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling utama. Pemulihan terjadi bila Tuhan
dilibatkan di dalamnya. Dan itulah yang dipakai oleh Yusuf. Dia melibatkan Allah. Allah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Cara Yusuf melibatkan Tuhan, dan benar. Kalau Tuhan dilibatkan dalam kehidupan keluargamu, dalam setiap pergumulanmu, maka akan ada pemulihan. Ini sebetulnya meskipun disebut yang ketiga, ini yang paling utama. Karena segala sesuatu tadi dikerjakan, kalau tiga ini nggak dilakukan, nggak ada gunanya. Next, klik. Sebuah pertanyaan, maukah keluargamu dipulihkan? Pada pagi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah pemulihan terjadi bila ada relasi yang saling mendukung antara mereka yang sedang punya masalah dengan mereka yang ingin membantu terjadinya penyelesaian. Kalau tidak dilakukan, kalau ada yang menolak, tidak bisa pulih. Ya bisanya ya tadi, yang ketiga langsung libatkan Tuhan dengan doa, melalui doa. Supaya pada akhirnya nanti orang yang punya masalah ini bisa menjalin relasi, ingin dipulihkan. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, hanya bisa terjadi kalau kita mau memulihkan memori kita. Lihatlah pengalaman-pengalaman yang lain, yang ternyata menunjukkan hal-hal yang baik. Bisa bukan melupakan, tetapi menunjukkan ada hal yang baik dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik itu. Memori itu bersedia dipulihkan. Dan yang ketiga, terjadi pemulihan bila kita mau melibatkan Tuhan. Klik. Dan biarlah apa yang dialami Yusuf bisa kita berlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Wajah kita tidak murung, tidak muram dan tidak murung, tetapi penuh dengan sukacita. Tentu kita rindu ya, keluarga kita ada senyum di sana, di dalamnya. Kalau ada pertengkaran, iya itu wajarlah. Tetapi segera selesaikan. Ingat 3 hal tadi, dua-duanya harus mau berpulih. Kemudian bukan lupakan. Carilah pengalaman-pengalaman yang baik, yang bisa mengimbangi pengalaman yang buruk tadi. Dan selalu libatkanlah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, keluarga kami, keluarga Bapak Ibu, apabila terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan, sehingga kita menduga ada luka batin di sana. Selalu libatkan Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi saya, Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga kita dipulihkan. Kalau Bapak Ibu ada hal yang ingin didiskusikan sesudah ini atau dibicarakan, saya dan para penatua bersedia untuk memberikan masukan-masukan. Karena ini adalah keluarga GKI Genduk Indah, maka apa yang dialami oleh keluarga-keluarga itu bisa menjadi tanggung jawab kita bersama, paling tidak melalui kami yang dipercaya, untuk turut serta melibatkan diri kalau diizinkan, supaya terjadinya pemulihan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memperlengkapi. Izinkan kami untuk juga mendoakan Bapak Ibu Saudara di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa, dan saya akan mendoakan keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik kecil maupun besar. Bagi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, yang rindu untuk didoakan, saya persilahkan untuk berdiri. Musik mungkin bisa mengiringi. Ya Tuhan, meskipun belum ada
pribadi-pribadi yang berdiri. Tetapi kami menyadari bahwa keluarga-keluarga kami perlu pemulihan dari Engkau. Tolong ya Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu pergumulan mereka. Ada yang sedang bermasalah dengan anak-anak. Ada yang bermasalah dengan orang tua. Bahkan ada yang bermasalah dengan suami atau istri. Ada anak yang terluka karena apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Ada istri yang terluka atas apa yang diperbuat oleh suaminya. Atau hal-hal lain, hal-hal kecil yang mewarnai kehidupan kami berkeluarga. Saat ini kami rindu ya Tuhan, sebagaimana firman, bahwa ada jalan keluar di sana. Ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Asal Tuhan dilibatkan di dalamnya. Asal mereka yang sedang dalam pergumulan pada akhirnya bisa diajak untuk berbicara, berdialog. Asal kami terbuka tidak hanya melihat pengalaman-pengalaman yang buruk. Karena di balik pengalaman-pengalaman yang buruk itu juga di sana terselip berkat Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang indah yang seringkali tidak kami perhitungkan dan perhatikan. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami aware, supaya kami waspada dan peduli terhadap kehidupan rumah tangga ini. Bukan sok tahu, sok pintar, kemudian mencampuri urusan keluarga yang lain. Tetapi sebagai sebuah kerinduan kami ingin melihat keluarga-keluarga GKI Gendung Indah sebagai bagian dari keluarga besar GKI Gendung Indah. Di dalamnya, di masing-masing keluarga itu, ada damai sejahtera Kristus. Dan ya Tuhan, ketika kami tidak mampu untuk menolong mereka, dengarlah ya Tuhan seru doa kami. Karena kami rindu Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan turut campur untuk menguraikan benang-benang kusut dalam permasalahan rumah tangga itu. Karena itu ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami berserah, kami percaya tidak ada satupun dari anggota jemaat GKI Gendung Indah yang terhilang dari kasih dan kuasa-Mu. Asalkan kami sungguh-sungguh membuka hati, membuka diri kami, supaya orang-orang yang terluka itu dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Selamat pagi, saya akan membacakan Warta Lisan Minggu 31 Oktober 2021. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pada kebaktian hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 November 2021 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Denny Gandawijaya. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang kelima, renovasi gudang gereja. Majelis jemaat berencana akan merenovasi ruangan gudang gereja agar dapat digunakan dengan layak. Maka dari itu, bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, dapat memberikan persembahan lewat sampul yang dibagikan. Rincian dana yang diperlukan sudah ada di dalam warta jemaat dan sampul persembahan. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, acara Bulan Keluarga 2021. 1. Lomba foto keluarga sedang ibadah bersama diserahkan kepada Bapak Stefanus Hantono. Yang kedua, lomba menyanyi keluarga dengan iringan musik diserahkan kepada Pendeta David Kristianto. Yang ketiga, parade quote atau kata-kata mutiara dengan tema keluarga diserahkan kepada Bapak Denny Gandawijaya. Tidak dilombakan, semua hasil karya ditunggu paling lambat hari ini 31 Oktober 2021 pukul 10 malam. Yang ketujuh, persekutuan remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan dengan cara daring setiap hari Sabtu pukul 5 sore, dipimpin Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Bila ada yang saya sebutkan namanya hadir, saya mohon untuk berdiri sejenak. Tanggal 26 Oktober, Seva. Selamat ulang tahun, Seva. Tanggal 27 Oktober, Bapak Budi Setiawan Handrio. Tidak ada. 30 Oktober, Ibu N. Susilowati atau Ibu Iwan Setiawan. Oh, tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yang kesembilan, atestasi masuk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Oki Nur Setiawan atau Ibu Tias Angger beserta keluarga. Selamat bersekutu dan melayani di GKI Genu Indah. Tuhan memberkati. Kami mohon untuk berdiri sejenak, Ibu Tias, ya, supaya bisa dikenali oleh jemaat Genu Indah. Oke. Terima kasih Bu Tias, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Terima kasih. Mungkin kalau untuk Bu Tias sekeluarga, Pak Oki ya, itu bukan atestasi karena tidak ada surat dari jemaat mereka, tetapi keluarga ini menyatakan rindu bergabung bersama dengan kita. Dan Pak Oki-nya belum bisa hadir pada pagi hari ini karena sedang bertugas di luar kota ya, nanti siang baru bisa pulang gitu Bapak Ibu.
Ya, mungkin diharapkan di lain-lain waktu bisa dengan sukacita bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Jemaat, pada pagi hari ini ada selipan quotes bulan keluarga penting bagi saya untuk bacakan. Ya. Dan ini adalah quotes dari orang-orang yang ada namanya di sini. Dari Sofia M. Keluarga adalah rumah untuk pulang. Indah ya Bapak Ibu ya. Dari Tirsa Rosmiati. Keluarga adalah tempat terbaik untuk belajar dan selalu ada ketika dibutuhkan. Dari Nani Heru. Jangan pernah mengumbar aib keluargamu, karena seburuk apapun, dia adalah bagian diri. Ingat, darah itu lebih kental dari air, menunjukkan hubungan keluarga yang erat tadi. Dari Dosyanto Budiono, Pak Budi, dari awal Tuhan membentuk keluarga berdasarkan kasih. Jadi, kembangkan kasih dalam keluargamu. Dari NN, gak tahu siapa ini. Keluarga adalah tempat di mana kasih diuji dan dibuktikan. Semoga NN ini betul-betul anggota jemaat dan simpatisan ya, bukan ngambil dari luar. Yang menulis, terima kasih. Kasih diuji dan dibuktikan. Dari Nani Heru lagi, tidak mengungkit kesalahan itu adalah pengampunan yang sempurna. Pagi hari kita tahu tadi bahwa kesalahan itu memang tidak bisa dihilangkan, dilupakan, tetapi tidak perlu diungkit-ungkit. Dan ini adalah pengampunan yang sempurna. Terakhir, wah ini cukup produktif Ibu Nani Heru. Cermin terbaik adalah keluarga terdekat kita, di mana mereka bisa melihat siapa sesungguhnya kita. Jadi seharusnya kita bisa menjadi teladan masing-masing dari kita. Terima kasih untuk quote-nya. Ini adalah kenang-kenangan yang indah buat kita. Meskipun tidak ada yang dapat hadiah, karena tidak ada yang ikut berlomba, hadiahnya ini masing-masing untuk kita. Simpanlah dan praktekkanlah di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur hari ini bulan keluarga boleh kami tutup. Tapi tidak berarti bahwa kebersamaan dengan keluarga cukup hanya sampai hari ini atau selama bulan ini. Justru bulan keluarga membuat kami menjadi seharusnya semakin memperhatikan masing-masing dalam keluarga kami. Sehingga Tuhan hidup di sana, Tuhan hadir di sana, bukan hanya memberikan berkat, berikan petunjuk dan nasihat, supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Tuhan hati. Demikian juga jemaat ini, majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah, seluruh mereka yang hadir atau tidak hadir saat ini. Engkau berkati supaya kami bisa bersinergi, bekerja sama, berelasi dengan baik, supaya melalui apapun yang kami kerjakan dalam kesederhanaannya, nama Tuhan dipermuliakan. Apakah itu kami kerjakan bersama-sama ataupun secara pribadi. Karena kami diutus untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia. Berkati bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan segala kemajuan yang boleh terjadi, kami cukup merasa nyaman, merasa aman karena sampai hari ini pandemi bisa dikendalikan dan memang kami masih waspada ketika Desember dan Januari mendatang. Tetapi Tuhan tolong supaya apa yang kami waspadai, kami khawatirkan itu tidak terjadi. Biarlah tetap terkendali seperti sekarang dan kesejahteraan boleh ditingkatkan. Mulai dari sekarang kami terlibat di dalamnya. Saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka di rumah tangga, Engkau tolong dalam penyelesaiannya. Mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan hadirkan buat mereka. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga sediakan lapangan pekerjaan itu sehingga kehidupan keluarga boleh tercukupi. Mereka yang sampai saat ini merindukan buah hati di tengah keluarga mereka, Engkau mempersiapkan dan Engkau memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Akhirnya ya Tuhan, di dalam kelemahan dan tidak berdayaan kami percaya ada Tuhan yang penuh dengan kuasa
yang bukan hanya mendengarkan, tetapi menyediakan hal-hal yang baik, indah pada waktunya. Kepada Engkau sajalah ya Bapa di surga, kami persembahkan doa kami yang kami peralaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kantong hijau hari ini untuk program pengembangan jemaat. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genu Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350171375887, atau bisa juga Bank BCA atas nama GKI Genu Indah dengan nomor rekening 35306633832. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, bait yang pertama. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan waktu kepada kami hari ini untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kami, bahkan kami boleh memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan juga untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala berkat kasih yang Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan, terimalah, berkatilah Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kasih penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yang lupa kami sampaikan Bapak Ibu, di depan kursi Bapak Ibu itu ada stiker, ada code BCA. Bapak Ibu yang mungkin punya e-banking ya. Kalau tidak merasa nyaman untuk mempersembahkan dengan uang cash langsung karena pandemi ini menjaga penularan COVID, Bapak Ibu bisa scan di sana. Dan ini sebuah cara yang baru dalam berpersembahan. Jadi kok ada stiker seperti itu Bapak Ibu, itu maksudnya ya. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu terakhir kita adalah jadikanku saluran damai-Mu. Biarlah apa yang kita nyanyikan sebentar, itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari di rumah tangga kita masing-masing. Dan biarlah kita boleh memiliki damai sejahtera itu ketika kita mempraktekkan lagu ini. Jadikanku saluran damai-Mu. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuni dan diampuni, serahkan diri agar mendapatkan kehidupan yang kekal. Ajarku bawa damai-Mu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya.
Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru. Yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh. Mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu. Berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan cinta menjagamu dari hari ini ke masa depan, seperti air hidup mengalir. Damai dan cinta menjaga langkahmu. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu